Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lafi Amanillah, kelas 11 IPA 2, nomor absen 16. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ekonomi syariah di era modern, seperti perbankan Islam, asuransi Islam, dan juga pegadaian Islam. Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam syariah. Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman riba, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang bersifat haram. Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak islami, dan lain-lain. Perbankan Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bank-bank yang ada sekarang, baik bank umum pemerintah maupun bank swasta, dalam penyelenggaraannya menggunakan sistem bunga. Bunga ini merupakan tambahan sebagai imbalan jasa yang ditentukan sebelumnya. Bank-bank yang menyelenggarakan usahanya dengan sistem bunga disebut bank konvensional. Hukum bank. Bunga bank yang berlaku di seluruh bank-bank konvensional dewasa ini cenderung menguntungkan pihak modal dan merugikan para wira swasta. Bahkan menurut Dr. Najatullah Siddiq, dengan adanya ketentuan bunga bank yang sudah ditentukan pada saat akad pinjam-meminjam adalah suatu bentuk pemerasan pihak modal kepada wira swasta yang jelas-jelas bertentangan dengan semangat dan jiwa ajaran Al-Quran, yaitu Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah bunga bank ini dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Abu Zahra, guru besar Fakultas Hukum Universitas Kairo, dan Dr. Muhammad Abdullah Al-Arabi menyatakan bahwa bunga bank termasuk riba nasiah yang dilarang oleh Islam. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang menggunakan bunga kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa. 2. Profesor Dr. Ahmad Zaka, pakar ekonomi Syariah, berpendapat bahwa sistem perbankan yang kita pakai sekarang sebagai realitas yang tidak dapat kita hindari. Oleh karena itu, umat Islam boleh bermuamalah dengan bank konvensional atas dasar dalam keadaan darurat yang bersifat sementara. 3. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa bank termasuk syubhat, yakni belum jelas halal atau haramnya. Untuk itu, kita harus berhati-hati terhadap masalah syubhat. Jadi, dalam keadaan terpaksa kita baru bermuamalah dengan bank yang masih termasuk masalah syubhat tersebut. Sebagai jalan keluarnya, umat Islam harus mendirikan bank Islam atau bank syariah, yaitu sebuah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai syariat Islam. Pada bank syariah ini tidak menggunakan istilah bunga sebagaimana bank konvensional, tetapi menerapkan sistem bagi hasil. Di Indonesia pada tahun 1991 telah berdiri Bank Muamalah Indonesia (BMI) yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan didorong oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) serta didukung oleh para pengusaha dan para ahli perbankan muslim. Dalam operasionalnya, BMI menerapkan sistem bagi hasil berdasarkan syariat Islam. Alhamdulillah, dalam waktu singkat BMI telah berhasil mengumpulkan modal sebesar 20 miliar. Setelah itu, pada tahun 1992 berdiri pula Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Untuk menghindari riba dan bunga sebagaimana yang terdapat pada bank konvensional, maka Bank Islam menggunakan beberapa produk, yaitu sebagai berikut. 1. Wadiyah, titipan, yaitu titipan uang tabungan, barang, surat-surat berharga, atau deposit dengan perjanjian yang telah disepakati dan berdasarkan kepada prinsip antara din minkum, suka sama suka. 2. Mudharabah, kerja sama ekonomi, yaitu kerja sama antara pemilik modal dan pelaksanaan atas dasar perjanjian profit and sharing bagi hasil.
3. Musyarakah persekutuan, yaitu kerjasama antara pihak bank dan pengusaha dalam saham pada usaha patungan. 4. Murabahah, yaitu jual beli barang dengan tambahan harta atau cost plus atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur. Dalam hal ini harus dilakukan atas dasar suka sama suka. 5. Qardul hasan, artinya pinjaman yang baik atau lunak, yakni pihak bank memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan tidak memungut bunga. Bank konvensional dan bank syariah terdapat perbedaan dan persamaan, yaitu sebagai berikut. Perbedaan 1. Bank konvensional landasannya adalah peraturan perundang-undangan negara, sedangkan bank syariah landasannya adalah hukum Islam, yaitu Al-Quran. 2. Bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menerapkan bagi hasil. Persamaan 1. Sebagai sentral peredaran uang. 2. Tempat tukar-menukar mata uang. 3. Untuk mengawasi peredaran uang dan mengendalikan inflasi. 4. Tempat penyimpanan uang yang paling aman. Asuransi. Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana pihak penanggung perusahaan asuransi mengikatkan diri kepada pihak tertanggung yang mengasuransikan dan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Tujuan mengadakan asuransi dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari pihak tertanggung dan dari pihak penanggung. Bagi pihak tertanggung, tujuannya agar terhindar dari risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi di kemudian hari akibat suatu musibah yang tidak dapat dipastikan. Adapun bagi pihak penanggung, tujuannya adalah mengumpulkan iuran berupa uang premi dari para peserta yang digunakan untuk memberikan santunan sumbangan kepada tertanggung yang terkena musibah. Dasar hukum asuransi. Ulama Islam masih bersilang pendapat tentang dasar hukum asuransi. Hal ini karena asuransi tidak disebutkan dasar hukumnya secara jelas, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Dengan kata lain, asuransi termasuk wilayah kajian ijtihad pemikir atau pendapat. Oleh karena itu, masing-masing ulama ada yang menyatakan haram dan ada pula yang membolehkan selama bermanfaat bagi umat. Kelompok ulama yang mengharamkan asuransi antara lain Syekh Sayyid As-Sabiq dan Syekh Yusuf Al-Qardawi dengan alasan yang mereka kemukakan, yaitu sebagai berikut. 1. Asuransi pada hakikatnya sama atau serupa dengan judi. 2. Mengandung unsur hakikatnya ketidakjelasan dan ketidakpastian. 3. Mengandung unsur riba. 4. Mengandung unsur pemerasan, eksploitasi, karena jika pemegang polis tidak mampu melanjutkan pembayaran preminya, premi yang sudah dibayar bisa hilang atau berkurang. 5. Premi-premi yang sudah dibayarkan digunakan untuk usaha yang mengandung riba. 6. Hidup dan mati manusia dijadikan permainan sehingga seakan-akan mendahului takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok ulama Islam yang menghalalkan asuransi antara lain Syekh Abdul Wahab Khalaf dan Syekh Muhammad Yusuf Musa. Mereka membolehkan asuransi dalam Islam, tetapi memberikan batasan dan rambu-rambu tentang sistem asuransi Islam. Menurut kedua ulama itu bahwa asuransi Islam itu harus berpegang kepada aturan syariat Islam yang pada prinsipnya dapat digeneralisasikan sebagai berikut. 1. Asuransi Islam harus berdasarkan penegakan nilai-nilai Islam yang menghindari sistem riba, manipulasi, dan eksploitasi. 2. Harus berdasarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. 3. Memiliki prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak. 4. Harus mengandung kepentingan umum, misalnya premi-premi yang terkumpul tidak digulirkan untuk mencari bunga dan riba, tetapi digunakan untuk kepentingan umat yang bersifat produktif. 5. Harus dijalankan dengan sistem mudharabah atau bagi hasil antara pemegang polis dan perusahaan asuransi.
Asuransi yang islami atau syariat, terlepas dari silang pendapat para ulama yang dijelaskan di atas, secara realistis masyarakat memang ada yang membutuhkan jasa asuransi. Oleh sebab itu, jika asuransi konvensional masih dipandang haram atau paling tidak meragukan, hendaknya asuransi yang islami harus didirikan sehingga kaum muslimin yang membutuhkan jasa asuransi memilih asuransi yang sesuai dengan syariat Islam. Idealnya, asuransi yang islami itu memiliki visi dan misi sebagai berikut. 1. Membangkitkan semangat gotong royong dalam membantu orang lain yang terkena musibah. 2. Atas dasar jiwa dan semangat saling menolong antar sesama. 3. Menciptakan jalinan silaturahmi dan kekeluargaan di antara anggota dan pengelola. Pegadaian Islam. Di antara lembaga keuangan non-bank adalah Pegadaian. Lembaga ini juga bergerak di bidang keuangan, tetapi tidak menggunakan pola dan sistem perbankan. Gadai artinya menjadikan barang atau benda berharga sebagai suatu jaminan utang dan dapat dijadikan alat pembayaran utang tersebut jika dalam batas waktu yang disepakati tidak mampu mengembalikan uang yang dipinjamnya. Barang-barang yang dapat digadaikan harus berupa benda yang berharga, tahan lama, dapat disimpan, dan memiliki ekonomi seperti emas, perak, tanah, rumah, maupun kendaraan. Dasar hukum pegadaian sebagai lembaga keuangan non-bank adalah mubah atau boleh. Di zaman Rasulullah SAW, sistem pegadaian ini telah dikenal. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pernah menggadaikan baju besi beliau kepada seorang Yahudi untuk keperluan hidup keluarganya. Dengan demikian, lembaga pegadaian dapat dikembangkan selama senantiasa mengacu pada sistem aturan syariat Islam, yaitu menghindari unsur riba, gharar penipuan, manipulasi, eksploitasi, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa memberikan suatu barang jaminan atau menggadaikan itu penting dalam persoalan utang piutang agar tidak terjadi suatu tindakan yang dapat merugikan pihak lain. Pegadaian dalam Islam harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Syarat-syarat pegadaian dalam Islam antara lain sebagai berikut. 1. Kedua belah pihak melakukan tindakan hukum gadai atas kesadaran sendiri dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. 2. Barang yang digadaikan adalah yang menjadi milik penuh pihak nasabah gadai, bukan barang yang masih dalam sengketa atau dalam penguasaan orang lain. 3. Memenuhi ketentuan yang berlaku bagi pihak penggadai atau perusahaan pegadaian. Rukun pegadaian yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut. 1. Kedua belah pihak yaitu penggadai yang menggadaikan. 2. Barang yang digadaikan sebagai jaminan. 3. Barang atau uang yang dipinjamkan. 4. Ijab qabul.